Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan paru-paru dunia. Maka dari itu berperan penting bagi kehidupan manusia. Serupa dengan Gakas Lab Indonesia yang berperan penting menaungi perusahaan-perusahaan di bidang alat kesehatan di Indonesia. Gakas Lab Indonesia terus meningkatkan mutu perusahaan yang menjadi anggotanya di seluruh kota di Indonesia. Dan kali ini, Gakas Lab Indonesia telah menyambangi Pulau Kalimantan. Di kota yang terkenal dengan sungai Mahakamnya, di sini, di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dengan nama Nusantara ke Kabupaten Jambi Utara, Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi pusat perhatian di seluruh Indonesia. Perpindahan ASN dari Jakarta akan terjadi secara masif dan akan memicu pertumbuhan ekonomi pesat. Perpindahan yang melibatkan ASN dalam jumlah besar ini akan memberikan efek domino yang sangat besar karena ASN kemungkinan akan membawa keluarga mereka untuk pindah bersama. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada pertumbuhan layanan kesehatan dan usaha alat kesehatan. Akan banyak infrastruktur dan kompetensi yang harus dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Untuk itu, saya Evan Alfreda akan berbincang-bincang dengan Bapak yang hadir di sini. Ada Bapak Ketua Gakas Lab Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Mujono SPMM. Selamat datang Pak. Lalu juga ada Bapak Sekjen Gakas Lab Indonesia, Bapak Dr. Randi H. Teguh MM. Selamat datang Pak, dan juga Bapak Kabid SDK Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Bapak Abdul Azim Hafeni SKM. Selamat datang Pak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, mari kita dengarkan bersama. Pertanyaan pertama untuk Bapak. Bagaimana Bapak melihat dampak perpindahan ibu kota negara terhadap perkembangan layanan kesehatan dan pertumbuhan usaha alat kesehatan di Kalimantan Timur? Silakan Bapak dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur untuk menjawab Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi untuk kita semua. Kalau ditanya bagaimana dampaknya, tentu saja dampak ini kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Seperti kita ketahui bahwa memang ditetapkan IKN ini melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 ya oleh Pak Joko waktu itu. Presiden Jokowi melalui Menteri PUPR dia merencanakan pembangunan secara bertahap. Jadi 2022 sampai 2045 ya. 20 tahun lebih gitu ya. Nah, di tahap pertama ini 2022 sampai dengan 2024. Nah, di dalam rencana pembangunannya ini Menteri PUPR ini berencana untuk membangun kawasan inti pemerintah pusat, jadi KIPP ya. Nah, KIPP ini dibagi dalam 3 klaster. Ini dalam tahun ini ya. Klaster pertama adalah pembangunan kawasan inti pemerintah. Kemudian yang klaster yang kedua itu kawasan inti pendidikan. Yang ketiga adalah kawasan inti pembangunan kesehatan. Nah, ini yang menjadi apa istilahnya yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam pembangunan kesehatan ini memang nanti karena ini adalah ibu kota negara, tentu saja fasilitasnya itu paling tidak kalau rumah sakit itu kelas A ataupun bertaraf internasional. Nah, apabila diharapkan nanti kalau misalnya dibangun sudah rumah sakit taraf internasional ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat berobat untuk tidak ke luar negeri ya, karena kan misalnya selama ini kita banyak berobat misalnya ke Singapura, Australia dan sebagainya ya. Nah, dengan adanya hal seperti itu sangat berpengaruh terhadap layanan kesehatan. Bagaimana dengan alat kesehatan? Nah, tentu saja akan menarik banyak investor ya di sini ya. Artinya dengan pembangunan sarana yang sifatnya bukan hanya rumah sakit, saya kira kesehatan ini diperlukan untuk pelayanan kesehatan lainnya, itu juga sangat sangat menarik investor untuk
turut bersaing di daerah kita. Nah, ini masalahnya nanti apakah kita siap gitu ya. Artinya di sini apakah nah inilah tugas kita bersama dari Keslab di sini karena sifatnya global dan bersaingnya secara nasional dan internasional. Nah, bagaimana nanti Keslab ini bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri ya. Jadi yang tantangan seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita membenahi anggota-anggota kita, para pengusaha dan sebagainya ini agar tetap di bawah jalur-jalur yang benar gitu ya. Artinya sesuai rambu-rambu yang ada. Nah, memang selama ini kami banyak melakukan semacam verifikasi dan sebagainya. Ada juga yang artinya di sini bervariasi lah ya. Nah, tugas kita yang pertama menjadikan teman-teman pengusaha ini menjadi yang berdasarkan kepada CDAKB tadi ya. Nah itu ya, CDAKB itu yang selama ini di Kaltim ini kayaknya seperti barang yang sangat langka gitu. Artinya ini yang nah pertama maksud saya nanti kita bisa bersama-sama untuk mensosialisasi kepada teman-teman ya. Maklumlah yang aktif ini cuma di daerah Samarinda dan Balikpapan ya. Untuk kabupaten lain itu Bontang dan sebagainya itu ya, perlu pembenahan lebih jauh ya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dari masalah-masalah yang ada tadi ada peluang-peluangnya. Nah, kira-kira dari Ketua Gakaslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Pak Mujiono, Pak, apa sih Pak yang menjadi masalah sebenarnya? Masalah utama para pengusaha alat kesehatan di Kalimantan Timur ini, dan bagaimana kondisi ini dapat diperbaiki secara berkala untuk menyambut kehadiran ibu kota negara baru di Kalimantan Timur ini, Pak. Monggo, silakan Pak. Izin buka masker biar lebih leluasa saat berbicara. Mas Evan, pertanyaannya ada 2 tadi. Pertama tantangan, kedua peluang ya. Jadi saya akan bercerita tentang tantangan dulu. Harus saya akui dan teman-teman kita yang hadir di sini akui bahwa skala perusahaan kita adalah skala perusahaan daerah. Ya, itu harus saya akui. Tentu perusahaan-perusahaan daerah punya kemampuan yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan skala nasional. Anggaplah perusahaan-perusahaan kita dibanding PT Ensefal misalkan. Dan perusahaan-perusahaan kita baru bicara Ensefal yang skalanya nasional ya, belum internasional, belum, masih nasional. Secara kemampuan dan secara permodalan kita kalah. Artinya apa? Anggota Gakeslab di daerah khususnya di Kalimantan Timur perlu meningkatkan kemampuan. Dengan cara apa? Ya harapan saya dengan mereka bergabung di Gakeslab ada namanya training manajemen, building management, ada training CDAKB, ada pelatihan-pelatihan yang khususnya untuk meningkatkan kemampuan, bukan hanya kemampuan secara personel pimpinan perusahaan, tapi juga karyawan perusahaan dilatih untuk itu. Sehingga ini penting, artinya teman-teman bergabung di Gakeslab, karena Gakeslab bukan hanya wadah kita untuk kumpul-kumpul semata, tapi juga ada edukasinya di sana begitu. Salah satu contoh mungkin yang masih hangat tentang perpindahan OSS ke OSRBA. Ya, ini pun juga sudah menjadi masalah. Kita baru bicara administrasi, ya, yang sifatnya di atas kertas. Belum sampai setahun dari OSS yang istilah kita ini belum katam, belum hafal betul, kita sudah berubah. Artinya teman-teman yang kemarin ngurus izin alat kesehatan secara online dengan OSS belum selesai, belum keluar izin PAK-nya, sudah berubah menjadi SRBA, udah kesulitan lagi gitu kan. Dan itu hanya bisa kita dapat kalau kita bergabung di Gakeslab, di mana Gakeslab selalu secara rutin memberikan training, edukasi dan sebagainya. Nah, itu tantangan ya. Kemudian saya akan bicara peluang. Kalau kita masih ingat nama Edi Mulyadi ya, yang mengatakan bahwa Kaltim tempat jin buang anak. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada anak jin ya dibuang ke sini. Kalau saya mengatakan ya dengan Kaltim menjadi ibu kota negara,
ini bukan saja saya istilahkan tempat orang buang uang. Apa maksudnya buang uang? Tidak menutup atau tidak sedikit ya investor baik dalam negeri maupun luar negeri akan berinvestasi di Kalimantan Timur. Perusahaan-perusahaan yang dulu bikin pabrik di pusat di Jakarta, di Jawa bukan mustahil akan membuka pabrik di Kalimantan Timur. Begitu juga sektor-sektor lainnya ya. Ada sektor properti ya, seperti tadi disampaikan bahwa sekian ribu ASN ya, ASN itu pegawai negeri di pusat akan pindah ke sini. Berarti kan mereka perlu tempat untuk tinggal, perlu perumahan ya, dan tentu ada multi set efek lainnya. Dan inilah yang saya bilang peluang bagi kita kalau kita bisa mencermati ini. Mungkin sebelum orang pusat, sebelum orang Jakarta buka pabrik sini, kita buka duluan. Kenapa? Kita tuan rumahnya kok gitu. Harusnya kita yang buka duluan. Itu peluang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Mujiono, luar biasa. Berarti emang semangatnya udah berapi-api nih Pak untuk menyambut kehadiran Ibu Kota Negara Baru dan khususnya untuk alat kesehatan ya Pak ya. Luar biasa, terima kasih Pak. Nah selanjutnya pertanyaannya langsung ke Bapak Randi nih Pak, selaku Sekjen Gakaslab Indonesia. Pak, peranan apa sih Pak, peranan apa yang dilakukan Gakaslab Indonesia untuk mempersiapkan pengusaha-pengusaha alat kesehatan di Kalimantan Timur agar dapat meningkatkan kompetensi dan siap menyambut Ibu Kota Baru, Ibu Kota Negara Baru tadi? Baik, jadi kayaknya saya ikut Pak Ketua Gakaslab Kalimantan Timur buka masker dan pertanyaannya dua, tantangan dan peluang. Iya betul. Tentu tadi tantangan sudah disampaikan, peluang juga disampaikan, artinya sekarang saya harus menjawab bagaimana menyikapi tantangan dan peluang tersebut ya. Gakaslab Indonesia punya komitmen untuk mendukung seluruh anggotanya, juga artinya mendukung seluruh Gakaslab provinsi yang ada di Indonesia. Kita punya berbagai macam program, tadi sangat setuju bahwa pengusaha alat kesehatan, alat lab yang ada di Kalimantan Timur harus meningkatkan kompetensinya ya Pak Mujiono ya, baik secara profesional mungkin dari skala lokal menjadi nasional. Kita punya banyak program, seperti tadi sudah disampaikan ada program training kompetensi mengenai manajemen profesional, bagaimana CDAKB, PJT, dan juga tidak tertutup kemungkinan training lain yang memang barangkali dibutuhkan. Nanti teman-teman dari Gakaslab Kalimantan Timur tinggal mengajukan permohonannya. Lalu kita punya banyak berbagai macam infrastruktur yang silakan dimanfaatkan. Misalnya kita punya 2 akun Zoom saat ini yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Gakaslab Kalimantan Timur, baik secara intern maupun eksternal. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Asmi, barangkali kalau mau dipakai untuk program sosialisasi, program-program dinas kesehatan, monggo pakai saja Zoom kita, mau bikin webinar dan sebagainya. Selain itu kita punya channel TV YouTube yang namanya Viga TV. Itu juga monggo silakan dipakai untuk bikin program-program talk show, pelatihan, sosialisasi, berbagai macam program. Misalnya Dinas Kesehatan punya program, barangkali juga tidak terkait dengan alat kesehatan. Bagaimana misalnya sekarang ini lagi menyambut hari TBC ya Pak, nggak salah ya. Nah bagaimana mengatasi itu ya, kita bisa support, kita bisa bantu. Jadi sekarang artinya Gakaslab Indonesia Pusat memberikan modal, sekarang tinggal bagaimana teman-teman dari provinsi memanfaatkan modal-modal tersebut. Selain itu dari pusat kita juga aktif berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, dengan Kementerian Kesehatan tentunya yang selama ini sudah dilakukan. Yang terbaru kami sedang menjajaki kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Karena memang ternyata dengan standar perusahaan dengan modal 1 miliar di Omnibus Law yang baru, itu baru masuk pengusaha mikro. Artinya coba kita cek modal kita berapa. Kalau modal kita yang tercatat di akta tidak sampai 1 miliar, berarti Bapak Ibu masuk kategori pengusaha UMKM, pengusaha mikro. Dan itu mendapatkan keistimewaan dibandingkan tentu berbeda dengan yang tadi disebut izin. Ensefal juga anggota sih dengan Ensefal misalnya. Karena pengusaha UMKM itu mendapatkan jatah dana khusus ya.
Jadi kalau Bapak Ibu menyimak kejadian beberapa waktu yang lalu di Bali, Pak Jokowi menyampaikan bahwa ada dana untuk pengadaan barang dan jasa UMKM itu sekitar 500 triliun. Akan tetapi pada tahun 2021 hanya terpakai sekitar 45%. Jadi sedang didorong untuk meningkatkan, jadi masih ada dana sekitar 200 triliunan nih Pak untuk UMKM ya, dana walaupun memang itu bukan alat kesehatan semua, tetapi kalau kita bisa ambil 10% saja dari 200 triliun artinya kita dapat 20 triliun tuh ya. Nah itu dana yang siap dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, makanya kami dari pusat juga mendorong Gakeslab Provinsi untuk bergerak berkolaborasi dengan Kadin setempat, dengan pemerintah daerah setempat, karena dana-dana tersebut disalurkan melalui pemerintah daerah. Jadi saya kira sekarang banyak sekali potensi, banyak sekali modal, dan kuncinya adalah bagaimana teman-teman Gakeslab Kalimantan Timur memanfaatkan itu semua. Oke, terima kasih Pak Rito. Kami beri tepuk tangan dulu dong. Audiens luar biasa. Memang kalau dilihat dari provinsi itu sendiri udah semangat nih untuk menyambut ibu kota negara baru ini mengenai alat kesehatan dan sebagainya. Dan ternyata Gakeslab Indonesia pun juga akhirnya memberikan peluang itu teman-teman di provinsi khususnya di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan berarti memang peluang ini tuh bisa dilakukan secara baik gitu nanti ke depannya, karena memang kinerja masing-masing dari pemerintah, dari Gakeslab Indonesia dan juga Gakeslab Kalimantan Timur sudah siap dan untuk ibu kota ke depannya. Oke. Mungkin untuk talk show hari ini begitu saja teman-teman Viga TV. Nanti selanjutnya akan ada forum diskusi yang sangat menarik yang akan disampaikan dan dimoderatori oleh Ibu Via Meta. Mungkin untuk perbincangan hari ini saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Evan Alfreda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami hadir lagi di Kalimantan Timur di acara pelantikan ke pengurus Gakeslab Kaltim periode 2021-2025. Di acara pelantikan ini alhamdulillah kita kehadiran Sekjen Gakeslab Indonesia, jauh-jauh beliau dari Jakarta ke ibu kota Kalimantan Timur, kota Samarinda. Tanggapan pertanyaan saya dan tanggapan Pak Randy sebagai pengurus Gakeslab Pusat, apa kesan dan pesan Gakeslab untuk Kalimantan Timur ini Pak Randy? Baik, terima kasih Pak Lukman. Tuan rumah ya sekarang di Samarinda. Iya. Ya, kesan saya pertama, saya sangat semangat. Saya juga apresiasi dengan pengurus Gakeslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang tadi baru selesai dikukuhkan, karena saya melihat banyak semangat, banyak sekali semangat saya kira dan spirit untuk betul-betul bagaimana organisasi kita bersama ini Gakeslab Indonesia memberikan arti yang bermakna untuk anggota, dan akhirnya nanti juga bagaimana berperan aktif dalam hal menjadi tata kelola alat kesehatan dan alat lab yang di Kalimantan Timur ini menjadi lebih baik dan lebih benar ya. Dan tentu dengan kesan yang positif tersebut, harapannya adalah betul-betul bagaimana Gakeslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dengan pengurusnya bisa membawa para pengusaha alat kesehatan dan alat lab yang ada di Kalimantan Timur ini yang menjadi anggota untuk nantinya betul-betul bisa menjadi tuan rumah sendiri di Kalimantan Timur. Dan Samarinda walaupun sekarang menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur, saya kira kedepannya juga akan memegang peranan penting karena ibu kota negara Nusantara akan ada di Kalimantan Timur, betul ya Pak Lukman ya? Betul. Nah, betul, itu akan menjadi punya peranan strategis di mana tentu nanti semua pembangunan, semua program akan banyak lari ke sini. Nah, ini yang benar-benar peluang, kesempatan dan sebagainya harus dimanfaatkan oleh pengusaha alat kesehatan, khususnya yang bisa dikoordinasikan oleh Gakeslab.
Kalimantan Timur. Saya kira itu sih. Terlihat tantangan Gakaslab Indonesia Kalimantan Timur yang cukup menarik. Begitu pula dengan peluang yang ada. Karena pasca Kalimantan Timur menjadi IKN, Gakaslab Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mempunyai harapan akan kemandirian alat kesehatan di Indonesia. Berakhir sudah perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih pemirsa Viga TV yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Viga TV. Terima kasih juga untuk Gakaslab Provinsi Kalimantan Timur. Saya Evan Afrida, pamit undur diri. Bersama kita tingkatkan kemandirian alat kesehatan di Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.